di setiap instansi yang saya tempati tugas itu pasti itu ada penyakitnya, itu ASN yang kutu, bake tangga, kuras sara, bahkan tidak berkinerja. Padahal sebenarnya idealnya ASN ini kan tanggung jawabnya melekat di dia. Makanya saya sering itu sampaikan. Kalau di beberapa tempat saya jadi narasumber, saya bilang siapapun yang makan uang negara, siapapun yang menjadi pelayan publik dan makan uang negara yang kita makan dari APBN hari ini dengan APBD, itu kan uang rakyat Pak, dari pajak, retribusi, apa semua dan sebagainya, akhirnya menjadi gaji di ASN maupun pejabat-pejabat pemerintah lainnya. Itu sebenarnya itu ada tanggung jawab yang melekat secara otomatis. Karena uang negara, uang rakyat yang kita makan, sebenarnya otomatis itu harus berbanding lurus juga dengan yang harus kita lakukan adalah sebenarnya untuk melayani rakyat. Oke, berbicara tadi tentang keuntungan. Nah, pernahkah Kanda menemukan kelemahan dari ASN? Tadi kan saya sudah menemukan satu, bahwa kelemahan dari ASN itu lebih pada kita, ya, kasarnya ini lebih pada gaji sih ya. Kalau dibandingkan dengan perusahaan swasta tuh, gaji seorang ASN tuh lebih kecil dari perusahaan swasta. Terus kita ibaratnya kita mengabdi pada masyarakat, terus digaji dengan upah yang mungkin tidak sebanding dengan pengabdian. Apakah masih ada kelemahan yang bisa disampaikan oleh Kanda terkait dari menjadi seorang ASN? Silahkan. Ya. Salah satu kelemahan yang banyak orang sebenarnya dia tahu itu kelemahannya ketika menjadi ASN, tapi agak sulit dia hadapi, karena sesungguhnya ASN itu kan perekat bangsa. Kalau dia perekat bangsa, maka dia harus menjadi tauladan, dia harus menjadi contoh. Itu sebenarnya kelemahan ASN yang maksud saya untuk Gen Z hari ini, kalau sulit menjadi contoh bagi keluarga dan masyarakat, jangan memang menjadi ASN, jangan memang melamar jadi PNS atau P3K. Karena itu kelemahan yang sebenarnya banyak orang tidak siap. Maksud saya, ketika pilihan kita sudah diangkat menjadi ASN, maka otomatis itu kita harus menjadi contoh. Maksud saya contoh dari perilaku kita, sifat kita, sikap kita di publik, di masyarakat, di keluarga, tetangga. Itu saja dulu. Itu banyak ASN yang sebenarnya banyak teman-teman tidak siap dengan itu. Tidak siap, makanya saya bilang ini salah satu kelemahan kalau orang menjadi ASN. Kita terikat, istilah saya itu kita terikat. Karena orang selalu lihat bahwa ini PNS, masa tidak memberi contoh, masa PNS tidak memberi teladan. Makanya generasi hari ini kalau tidak siap memberi contoh, tidak siap menjadi panutan di tetangga minimal atau di keluarga, ya sudah, tidak usah jadi ASN. Cari pekerjaan yang lain yang sifatnya tidak berhubungan dengan publik, karena otomatis kalau kita bekerja sebagai ASN, kita akan menjadi contoh dan teladan. Itu salah satu selain penghasilan ya. Kalau persoalan penghasilan itu kan soal keyakinan kita saja terhadap keberkahan yang kita dapatkan, mau di ASN atau di swasta juga. Kalau persoalan keberkahan ini kita tidak pahami, atau yang kedua yang sering saya sampaikan itu bahwa hanya persoalan bagaimana manajemen keuangan, bukan persoalan seberapa besar penghasilan kita, tapi seberapa mampu kita sebenarnya melakukan manajemen. Saya kira itu dua selain penghasilan dengan menjadi contoh dan teladan, itu kelemahan ASN. Ada juga yang ketiga itu kalau tidak siap. Maksud saya tidak siap berkinerja, bermanfaat untuk publik, tidak usah jadi ASN. Tiga itu kelemahan ASN. Penghasilan di bawah rata-rata. Yang kedua, kita harus siap menjadi contoh dan teladan. Yang ketiga itu tadi, harus ya, kalau tidak siap berkinerja, bermanfaat untuk publik, untuk masyarakat, jangan jadi ASN. Lebih baik. Karena kalau swasta sudah fokusnya bagaimana profit. Kalau swasta kan bagaimana
profit. Kalau di ASN tidak, bukan profit yang dikejar, bagaimana bermanfaat ke publik, bermanfaat ke bangsa dan negara, khususnya pemerintah daerah kalau kita di pemerintah daerah. Saya kira itu kelemahannya ASN, yang banyak orang nanti dia jadi ASN baru dia sadar bahwa oh ternyata ini kekurangannya ASN. Makanya kalau belum mendaftar jangan mendaftar. Oke, sebelum itu kepada teman-teman yang masuk dalam live streaming kali ini yang ingin bertanya, silahkan klik atau ketik pertanyaan di kolom komentar ya. Oke, lanjutkan dah. Ada pertanyaan dari saya juga mengenai kuota itu tadi ya, pengantar tadi mengenai kuota P3K dan CPNS. Bagaimana pandangan Kanda mengenai hal tersebut? Mungkin bisa dijelaskan kan? Ya, saya sebenarnya kalau menurut pengamatan saya dan analisa saya sampai hari ini, terus terang sebenarnya tren hadirnya artificial intelligence dan sistem hari ini di birokrasi juga sebenarnya itu sudah memangkas bagaimana manusia bekerja sebenarnya di sebuah instansi termasuk pemerintahan sebenarnya. Makanya memang kalau tren kebutuhan ASN itu selalu sekarang berkurang, sudah mulai menurun hanya karena kuota yang pensiun saja sebenarnya, yang pensiun dengan yang meninggal itu saja yang ditutupi untuk instansi teknis. Makanya sudah akan pelan-pelan, bahkan memang saya yakin akan tergerus terus kuota untuk penerimaan CPNS. Beda mungkin beberapa kebutuhan seperti tenaga kesehatan dengan tenaga pendidikan itu khusus di beberapa daerah-daerah yang perbatasan, terpencil, bahkan terluar, memang ya kita memang tidak bisa pungkiri itu masih menjadi kebutuhan pemerintah untuk menerima. Tapi saya yakin trennya akan turun terus. Hadirnya P3K itu kalau kita lihat sejarahnya, filosofinya itu karena memang antisipasi pemerintah terhadap jaminan ke depan untuk ASN. Makanya apa yang membuat beda ASN dengan P3K bukan lagi pada persoalan selalu yang jadi isu itu bahwa jaminan hari tua, walaupun di revisi undang-undang ASN terbaru ada pasal tentang jaminan hari tua, tapi itu yang membedakan. P3K ini hadir memang bahwa dia dituntut untuk profesional dan berkinerja. Jadi gampang saja jika ingin diberhentikan kontrak kerjanya, kalau dia tidak berkinerja maka bisa saya diberhentikan. Tapi khusus untuk kondisi kuota hari ini, sebenarnya pengisian kuota hari ini hanya persoalan PNS yang pensiun saja. Karena saya yakin ke depan itu bisa saja sudah sistem saja yang akan bekerja ke depan. Saya yakin di ke depan juga di ASN itu petugas-petugas di beberapa pelayanan publik itu sudah hampir sekarang itu semua di pelayanan publik itu sudah ada sistem yang bekerja. Jadi kalau hanya berharap kuota CPNS atau P3K terus, itu akan tergerus ke depan. Hampir saya yakin akan turun itu kuota-kuota penerimaan seperti itu. Itu pandangan saya pribadi sebenarnya. Oke, terima kasih Kanda atas jawabannya. Kemudian selanjutnya, berbicara tadi tentang banyaknya ASN yang tidak paham mengenai tanggung jawabnya. Banyak kasus yang mencederai institusi, lebih banyak ASN yang melanggar aturan-aturan. Nah, menurut Kanda, idealnya seorang ASN selain kita harus menjadi contoh kepada masyarakat, masih adakah hal-hal yang perlu diperhatikan oleh ASN, atau mungkin Kanda bisa menjabarkan mengenai tanggung jawab yang seperti apa yang harus dilaksanakan oleh ASN yang mungkin bisa dicontoh oleh masyarakat? Karena jujur secara realita sebagian besar mungkin dari ASN sekarang itu jarang menjamah masyarakat ya. Paling di dalam
kasarnya itu mereka hanya bekerja di dalam tanpa berbaur dengan masyarakat sekitar. Padahal kan konsep aparatur sipil negara itu seperti yang dikatakan oleh Kakak sebelumnya, lebih pengabdiannya kepada masyarakat. Justru yang diharapkan dapat mengabdi kepada masyarakat, mereka justru yang kasarnya memberikan kesengsaraan kepada masyarakat. Mereka yang mengambil harta masyarakat, kasarnya seperti itu. Boleh mungkin kan tadi dijelaskan? Ya, ini kan menarik. Saya hampir selama 2009 sampai hari ini saya jadi ASN, itu hampir sudah 7 kayaknya instansi saya tempati tugas. Jadi memang memang menarik karena di setiap instansi yang saya tempati tugas itu pasti itu ada penyakitnya, itu ASN yang kutu, pakai tangga, kurasara, bahkan tidak berkinerja. Padahal sebenarnya idealnya ASN ini kan tanggung jawabnya melekat di dia. Makanya saya sering itu sampaikan. Kalau di beberapa tempat saya jadi narasumber, saya bilang siapapun yang makan uang negara, siapapun yang menjadi pelayan publik dan makan uang negara yang kita makan dari APBN hari ini dengan APBD, itu kan uang rakyat Pak, dari pajak, retribusi, apa semua dan sebagainya, akhirnya menjadi gaji di ASN maupun pejabat-pejabat pemerintah lainnya. Itu sebenarnya itu ada tanggung jawab yang melekat secara otomatis. Karena uang negara, uang rakyat yang kita makan, sebenarnya otomatis itu harus berbanding lurus juga dengan yang harus kita lakukan adalah sebenarnya untuk melayani rakyat. Kan itu sebenarnya logika yang banyak orang tidak pikirkan. Saya bilang semua yang makan uang negara, mau anggota DPR, mau ASN, mau polisi, mau TNI, siapapun Pak yang makan uang negara dari rakyat serta dari pajak, maka otomatis sebenarnya dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Sebenarnya ini juga yang perlu saya luruskan tadi, bahwa memang di setiap instansi itu beda-beda. Ada memang instansi yang langsung berhubungan dengan publik, ada yang berhubungan dengan publik. Seperti teman-teman di kesehatan, di pendidikan itu kan hampir mereka bersentuhan langsung dengan publik. Atau di unit-unit pelayanan publik seperti kantor lurah, kecamatan, itu kan banyak bersentuhan langsung dengan publik. Makanya yang banyak sekarang mau diterima itu adalah ASN P3K yang banyak berhubungan dengan pelayanan publik langsung. Itu juga yang memang masih banyak masyarakat yang persepsinya melihat kalau ke kantor, misalkan ada dia urus, yang banyak duduk di ruang kerja apa semua saja, menganggap bahwa ini tidak berhubungan dengan masyarakat. Memang beda, klasternya mereka beda. Mereka hampir disebut sebagai tenaga administrasi dan berhubungan dengan memang bukan masyarakat langsung. Karena disitulah tupoksinya dia. Tapi hampir 70% itu sebenarnya lebih banyak teman-teman ASN yang bersentuhan langsung dengan publik. Kalau di puskesmas, di poskesdes misalkan, atau di sekolah kalau guru, itu semuanya lah mereka garda terdepan ASN yang berhubungan langsung dengan publik. Tapi yang jadi penyakit hari ini kan memang itu karena hampir banyak ASN lah. Hampir, saya selalu bilang hampir banyak, bahkan saya berani sebut 60-70% memang teman-teman ASN itu karena terjebak dengan rutinitas dan kebiasaannya, sehingga agak sulit bekerja sesuai dengan harapan instansi. Bahkan kalau mau jujur di ASN itu kan kita sudah ada perjanjian kinerja tiap tahun, bahwa ini yang target kinerja kita, maka ini yang harus diselesaikan. Tapi saya bahkan di teman-teman sendiri itu banyak yang tidak tahu apa target kinerjanya, apa yang dia mau lakukan ini tahun, dia tidak tahu. Dia hanya terbiasa datang ceklo pagi-pagi, pulang ceklo sore-sore. Bahkan kasuistik di beberapa instansi saya tempati, memang itu ada ASN yang hanya datang ceklo pagi, pulang ceklo sore. Jadi saya tidak tahu apa sebenarnya yang dia lakukan. Makanya itu banyak orang yang bermimpi mau jadi ASN karena katanya ASN enak, biar sakit, biar tidak masuk kantor, gaji masuk. Tapi ke depan ini saya sudah share 1 minggu lalu kayaknya videonya, itu pasca undang-undang ASN yang baru direvisi, itu ASN sudah bisa diberhentikan ke depan kalau dia tidak mampu mencapai target kinerja. Ini tidak main-main. Kalau
Kalau dulu kan selalu indikatornya absen. Kalau sekarang absen itu hanya 10 sampai 30% nanti. Sudah bukan itu jadi indikator. Indikator utamanya ke depan itu kalau target kinerjanya orang tidak tercapai itu bisa direkomendasikan untuk diberhentikan. Jadi staf-staf saya di kantor itu saya sudah sampaikan hati-hati kalau tidak mencapai target kinerja bisa saja direkomendasikan untuk diberhentikan. Dan ini sebuah pembaharuan memang di undang-undang ASN yang saya kira ini lebih baik karena sudah hampir kita mau menyamai teman-teman di swasta. Jadi saya kasih contoh, kalau di swasta itu di swasta anggapnya di marketing motor lah salah satu. Kalau tahun ini target penjualan misalkan harus 10, kalau Anda tidak selesaikan itu target, maka Anda tidak dapat bonus dan Anda bisa diturunkan jabatannya. Ya kan begitu. Kalau di swasta, kalau kami di pegawai negeri memang selama ini tidak ada itu, tapi sekarang akan diberlakukan itu kalau tidak berkinerja. Ya saya jujur, memang banyak ASN tidak tahu apa yang dia harus lakukan. Bahkan ada ASN hanya datang tukang fotokopi dan mengetik, tapi tidak tahu kinerja apa yang dia lakukan selama dia menjadi datang ke kantor. Saya kira itu. Oke, dari penjabaran yang disampaikan oleh Kanda, saya bisa menemukan sebuah penjelasan salah satu benefit diadakannya P3K. Karena kapan ada oknum yang nakal, ASN yang nakal, dari program P3K itu bisa memfilter atau meminimalisir oknum-oknum yang nakal tadi. Nah, itu salah satu benefitnya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sering merasa bahwa kok lebih banyak kuota P3K daripada ASN, ya kita lebih dalam bahwa maksud tujuan pemerintah memperadakan P3K ini ternyata ini yang selalu teman-teman resahkan bahwa kok ada sih ASN yang nakal gitu ya. Jadi program P3K itulah fungsinya seperti itu ya kan Kanda? Ya.